Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali gue Abdul Fattah Arifin akan menginformasikan lanjutan tentang progres pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Dan kali ini gue ada di tamannya, dan seingat gue di sini nih dulu adalah tempat parkir. Tapi sekarang melalui kebijakan Pak Jokowi, tempat ini harus direvitalisasi total dan diperbanyak taman-tamannya teman-teman. Dan gue udah izin sama pengelola Taman Mini Indonesia Indah, dan gue udah pakai helm proyek, dan ini helm standar proyek bukan KW. Gue udah pakai rompi, sudah menandakan kalau gue adalah media dan ini sudah sesuai dengan SOP mengunjungi suatu tempat ataupun wilayah yang masih dalam proses proyek. Tapi kalau kita datang kayak di JIS kan gue masuk ke dalam tuh, gue udah nggak pakai helm lagi karena JIS itu sudah sekitar 90% sudah hampir jadi, dan sebentar lagi Jakarta International Stadium itu seingat gue di bulan ini, bulan Juli, akhir bulan Juli ini akan di grand launchingnya sama Pak Anies Baswedan. Karena sekarang nggak gue bahas tentang JIS. Jadi kita langsung aja melihat progres pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Dan gue sekarang pakai motor karena ini Taman Mini Indonesia Indah ini besar sekali teman-teman. Kalau gue jalan kaki gue bisa mencret. Oke, let's go. Kita belok kanan dulu, melihat ini dulunya ini adalah tempat wedding, dan sekarang juga kayaknya lagi progres besar-besaran ya. Kita lihat lagi pembangunan besar-besaran Gedung Sasono. Dan ini adalah alun-alunnya. Besar ya, keren nih kalau udah jadi nih. Oke, kita lanjut. Gue bakal benar-benar mutar ini teman-teman, jadi kalian bisa lihat betul-betul progresnya. Dan untuk kalian yang mau lihat progres sebelumnya, kalian bisa lihat di video yang ini. Nah, video yang ini nih ngebahas progres sebelumnya yang gue angkat, dan itu belum ada parit-paritnya teman-teman, masih progres di hancur-hancurin ininya, aspalnya, dan sekarang udah jadi nih kalau gue lihat gotnya. Ini Pak. Gue kalau nggak dapat izin, gue bakal ditahan pasti. Gue udah dapat izin, jadi ya alhamdulillah. Ngevlognya juga lebih enak. Lagi Pak. Jadi ke tempat-tempat proyek itu teman-teman, sebisa mungkin deh kalian jangan sembunyi-sembunyi kalau kalian mau angkat ke media, karena sebisa mungkin ya. Karena gue juga jujur dulu gue sempat sembunyi-sembunyi juga ngangkat di Jakarta International Stadium tuh awal-awal gue ngevlog tuh. Akhirnya ketahuan juga. Ketahuan suruh turun. Ini waktu gue ngedrone ya. Karena teman-teman, media itu kan sangat mudah di cutting ya, dipotong-potong ya, terus dibikin ujaran kebencian. Jadi dengan kita didaftarkan ataupun mereka mengetahui, at least dia akan menanyakan channel YouTube kita dulu. Jadi kalau mereka tahu channel YouTube kita terus dilihat langsung, kan dia lebih yakin gitu loh. Dan ini adalah kalau
Ini kayaknya akan dijadikan tempat parkir teman-teman. Dan gue nggak bisa masuk ke dalam karena gue tetap harus ada batasan-batasan yang nggak bisa gue lewatin teman-teman. Dan kita nggak boleh arogan, tetap ada tata krama yang harus kita junjung tinggi, karena di atas ilmu itu adalah tata krama teman-teman, ataupun sopan santun. Dan ini yang gue bilang, ini akan dijadikan tempat parkir. Wah, keren ini. Oh ya teman-teman, banyak yang salah mengira kalau Taman Mini Indonesia Indah ini adalah proyek DKI. Bukan teman-teman. Ada paku nih teman-teman. Tuh, kita berbuat kebaikan dulu ya. Karena kata hadisnya itu sekecil apapun pahala perbuatan baik yang kita lakukan, itu bisa menjadi amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan setelah kita melakukan kebaikan ataupun mau melakukan kebaikan, itu hadisnya itu teman-teman, kita harus mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan ditutup dengan hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu insya Allah akan menjadi pahala katanya teman-teman, berdasarkan hadisnya. Karena hadisnya itu menceritakan barang siapa yang berbuat kebaikan tanpa mengucap basmalah dan tidak ditutupnya dengan hamdalah, itu tidak akan mendapatkan pahala. Karena kenapa harus basmalah? Karena kan basmalah itu kan dengan menyebut nama Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di surat Al-An'am itu kan sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Nah, ibadah ini salah satunya kita melakukan perbuatan baik. Mau sedekah, mau melakukan perbuatan baik. Yang tadi itu mengambil paku, itu niatnya harus satu, lillahi ta'ala. Dan ini dia sejalan dengan hadis yang mengatakan perbuatan baik itu harus diiringi dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sejalan. Jadi kalau kalian mau lihat suatu hadis itu dia sahih atau tidak, kalian tinggal lihat dia sejalan tidak dengan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan aturan, itu namanya Al-Quran. Oke, dijalankan oleh Rasul, itu namanya sunnah. Dijelaskan oleh Rasulullah, itu namanya hadis. Jadi ketiga komponen ini, kalau kalian mau lihat kesohihan suatu hadis atau sunnah, itu dia harus patokannya itu adalah Al-Quran. Karena di surat Al-Baqarah kalau nggak salah itu jika kamu terjadi perselisihan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi Al-Quran dulu, jadi patokannya itu Al-Quran dulu teman-teman, baru sunnah dan hadis dan urutan ke bawahnya. Seperti itu untuk memfilter sebenarnya, karena banyak hadis-hadis yang ini sahih. Pas di filter sama Al-Quran, loh kok nggak sejalan ya sama Al-Quran ya. Nah, kalau seperti itu, ini bukan hadis dhaif, tapi harus didiskusikan lebih lanjut. Seperti itu teman-teman. Ini sekelas info aja teman-teman, karena gue agama Islam, otomatis gue coba bekerja atau berkarya itu mudah-mudahan bisa berbagi ilmu juga. Oke, kita lanjut. Dan ini kita lihat trotoarnya udah pada jadi semua teman-teman. Ini trotoarnya sudah jadi. Oh iya, satu lagi, kenapa kita harus menutupnya dengan hamdalah? Karena kita harus mensyukuri atas nikmat kesehatan yang Allah berikan ke kita. Karena di dalam Al-Quran itu ada juga Allah menjelaskan sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur teman-teman.
Jadi setelah kita melakukan suatu pekerjaan, itu bisa mungkin kita mengucap basmalah. Basmalah lagi. Hamdalah, alhamdulillah. Karena itu bentuk syukurnya kita, teman-teman. Karena sebenarnya tafsirnya teman-teman ini lebih serem sebenarnya kalau kalian tahu tafsir dari ayat sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi tafsirnya itu sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur itu sebenarnya nanti di akhirat itu sebenarnya yang masuk ke surga itu nanti itu sangat sedikit sekali yang masuk surga, teman-teman. Karena ayat yang ini yang gue bacakan tadi sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur, dia itu sejalan dengan ayat yang lainnya. La in sakartum la adidanakum wa la in kafartum inna asabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu, tapi kamu kufur, sungguh siksaku sangat pedih. Jadi dua ayat ini sebenarnya menjelaskan nanti di akhirat itu sangat sedikit sekali orang masuk surga, sangat sedikit. Salah satunya orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat ataupun karunia yang Allah berikan ke kita. Dan gue minta maaf, gue jelasin sedikit tentang agama Islam karena gue beragama Islam. Dan kita lanjut, dan ini rel-relnya teman-teman. Ini MRT-nya Taman Mini Indonesia Indah. Jadi dulu kan di sini ada MRT ya, MRT mini yang kecil-kecil tuh. Sekarang udah dicabut semua rel-rel di bawahnya, jadi diangkat semua naik ke atas. Dan ini pasti lebih keren. Dan di depan kita ini Museum Minyak dan Gas Bumi. Oh, ini Monumen Persahabatan Negara Non-Blok. Keren ya. Ini miniaturnya aja, teman-teman. Oh, kita lanjut. Wow, trotoarnya gede-gede ya. Enak nih pagi jogging nih. Ada tuh salah satu subscriber gue bilang itu, kenapa ya Taman Mini Indonesia Indah itu tidak dijadikan TC, training campnya timnas Indonesia? Pasti keren tuh. Gue sih setuju-setuju aja sih sebenarnya. Keren ini cuy, buat latihan fisik teman-teman timnas. Karena gue mantan atlet, teman-teman, jadi tahu persis bagaimana suasana hati para atlet. Atlet itu senang sebenarnya kalau dia jogging itu di banyak pohon, terus perbukitan. Ini kan naik turun juga nih jalanannya nih. Ada yang turun, ada yang naik, seperti kehidupan. Oke. Ini adalah proyek nasional, teman-teman ya. Gue ulangin lagi, ini proyek nasional, bukan proyeknya DKI Jakarta. Jadi kalian jangan salah pengertian, karena banyak sekali nih di kolom komentar mengatakan ini proyek DKI Jakarta. Bukan, teman-teman. Ini dulunya ini punya Cendana. Habis itu dengan berbagai pertimbangan dan proses yang sangat panjang, maka diputuskan Cendana ini ataupun Taman Mini Indonesia Indah ini diambil alih oleh negara. Untuk lebih pastinya kalian lihat di Mbah Google. Dan ini sudah jadi milik negara dan dikelola langsung oleh sekretariat negara, jadi asetnya, dan dikerjakan oleh PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan sebelah kanan ini adalah rumah-rumah adat, kalau kalian lihat. Ini wah, Sulawesi Selatan ini. Wah, rumah gua nih, cie. Sulawesi Selatan gitu, Sulawesi Selatan, teman-teman. Dan ini adalah kapal pinisi. Jadi orang
Sulawesi itu, orang Makassar itu terkenal dengan nelayannya. Museum Keprajuritan Indonesia. Oke, kita lihat di dalam apakah sudah perubahannya cukup banyak. Ini juga kapal pinisi ini teman-teman, kalau kalian lihat. Jadi Makassar memang itu terkenal dengan pelautnya teman-teman. Itu tangguh-tangguh semua itu pelaut-pelautnya, dan itu luar biasa, masya Allah. Kapal pinisi itu teman-teman, itu dari kayu men, dari kayu semua itu, tapi masya Allah itu kuat men kayunya itu. Dan jadi rangka-rangkanya itu dia mengambil filosofinya umat Islam, rangka-rangka dari pinisi seperti ini. Museum Keprajuritan, tapi ini trotoarnya aja gue lihat ini yang direvitalisasi. Oke, ada lagi apel pagi. Oke, jangan deket-deket ya kalau lagi apel, sensitif biasanya. Kita langsung putar balik. Oke. Nah, gue mau kasih tahu nih satu lagi teman-teman. Jadi ini adalah bak kontrol yang ini nih. Ini bak kontrol namanya. Kemarin gue udah nanya, mungkin kalau video sebelumnya kalian nonton mungkin kalian sudah tahu. Ini fungsinya bak kontrol. Jadi per 25 meter, ini 25 meter ke sana, ini 20 di sana lagi tuh mana tuh? Nah, ini nah. Itu jadi ketika mampet itu orang bisa masuk ke dalam dan bisa melihat langsung. Jadi ini cukup efektif sih teman-teman. Jadi gorong-gorong yang mampet itu bisa ketahuan. Dan semoga nggak pernah mampet ya. Kalau mampet menandakan bahwa kita nih rakyat Indonesia masih jorok, karena masih buang sampah sembarangan. Teman-teman PPSU ataupun dari Dinas Kebersihan itu sudah hebat-hebat men. Setiap saat mereka bersihin ini tempat atau tempat-tempat lainnya, tapi masih kotor-kotor aja. Karena persoalannya bukan karena pekerjanya yang malas-malas bekerja, kitanya ini yang badung buang sampah sembarangan. Giliran mampet nyalain pemerintah, kita yang salah buang sampah sembarangan. Jadi yuk sama-sama kita jaga negeri ini. Yang simpel-simpel aja dulu, buang sampah pada tempatnya. Terus ini mulut nih ditata, jangan ujaran kebencian. Karena semakin pedes nyinyiran kalian, semakin jelek mulut kalian, itu sebenarnya mendandakan diri Anda sebenarnya teman-teman. Dan ini adalah taman legenda keong mas. Gua kalau keong itu orang kalau sudah jengkel banget kan sama orang itu keong. Aduh. Dan ini suasana Adirasa. Oh ini tempat makan kali ya. Sebenarnya oh bukan, ini orang Padang ini. Rumah adat orang Padang, maaf ya teman-teman. Ini rumah orang Padang ini. Dan ini apa ya? Kelenteng apa ya? Oh wihara Buddha. Tempat orang Buddha ya, ibadah. Jadi kita harus saling menghormati teman-teman. Saudara-saudara kita yang beragama, nggak boleh kita maki-maki. Ini gereja nih kalau nggak salah nih.
Iya, ini gereja ini. Tetap kita hormati teman-teman, jangan kita maki-maki karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi satu jiwa. Jadi kita harus saling menghormati. Ini trotoarnya gede-gede, men. Dulu ini kan siprit-siprit ini trotoarnya, nggak terlalu besar. Oh iya, gue belum ke lapangan olahraganya ya. Ini kita menuju ke lapangan olahraga, teman-teman. Ini gotnya juga teman-teman. Ini cukup gede kalau kalian lihat. Kalau di atas motor emang nggak terlalu kelihatan teman-teman. Tapi kalau kalian ke bawah ini gede, men. Ini gede ini cukup lah. Cukup mengalirkan air. Dan ini adalah gedung olahraga atau alun-alun sih jatuhnya nanti. Ini alun-alun ini. Nah, ini musim olahraga. Apa sudah bisa lewat kah? Atau belum? Oh, ternyata belum, teman-teman. Ini masih proses. Ini musim olahraga. Kalau nggak salah ini nih pintu masuk ini dari sana nih. Jadi pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah itu ada yang dekat Masjid Istiqlal, Masjid Taman Mini, Masjid Atin yang sebelah sana. Istiqlal mah di sana Jakarta Pusat ya. Sebelah sana Masjid Atin, sama yang di sini nih. Ini yang dekat tol. Dekat Kampung Rambutan masuknya. Oke, terakhir kita akan menuju ke Taman Archipelago ya, yang miniatur pulau-pulau di Indonesia. Ah, ini taman nih. Gue kalau ngeliat taman itu seger aja mata gue mah. Dan ini kita lihat masih proses backcasting. Dan nih salah satu contoh nih, ini teman-teman dari kebersihan ini lagi menyapu nih teman-teman. Ini sebenarnya apa namanya? Oh, ada kunjungan ini biasanya nih kalau udah begini. Misi Pak. Siapa yang datang ya Pak? Rencana RI1. RI1 iya. Jam berapa Pak? Jamnya masih belum itu. Sama-sama. Itu masih abu-abu Pak. Tapi masih abu-abu. Iya. Oke. Tapi pagi nih Pak? Iya. Oh pagi nih. Karena tunggu jam 8 kalau bablas baru jadi begini. Oke siap, makasih ya Pak. Mari Pak. Oh, rencananya RI1 mau datang teman-teman. Tapi gue nggak tahu nih. Mudah-mudahan dapat rezeki. Belum bisa ngeliput. Aduh ya Allah. Jadi betul-betul kalau ngeliput itu teman-teman penuh apa ya? Penuh kejutan asli. Kayak kemarin tuh gue, ini jujur nih ya demi Allah, ini sama sekali bukan rekayasa. Jadi kemarin waktu gue ngeliput malam takbiran di JIS, Jakarta International Stadium, gue kan shootnya sore hari tuh. Sore hari habis itu gue nanya tuh sama security-nya, Pak, DKI 1 datang nggak? Wah kayaknya nggak datang Pak. Diwakili oleh sekdanya Pak. Ya gue bilang ya lemes dong gue. Ya tapi udahlah. Gue positive thinking lah. Kali ada rezeki tempat lain. Gue bilang kan ya udah gue jalan lagi. Gue live kan sore hari itu. Habis itu malam sama. Pas malam itu gue ini apa namanya? Habis sholat maghrib, ya udah, gue mau shoot orang takbiran kan, tapi gue tunggu-tunggu, bentar, selesai sholat isya,
gue nyalain lagi tuh kamera gue tuh live lagi tuh, terus gue muter ke bawah tuh arah ke jembatan bawahnya JIS tuh. Setelah gue muter ke bawah kan rame tuh di bawah, terus gue itu rencananya mau pulang men, gue udah mau matiin itu handphone, gue naik ke atas loh, kok rame-rame, gue bilang ini security pada siap semua. Gue bilang, wah jangan-jangan nih, gue bilang ini. Bener men, DKI 1 datang, pas banget gue masuk pintu gerbangnya JIS, DKI 1 turun dari mobil men. Jadi detik-detik masuknya Pak Anies Baswedan itu gue dapet banget, Masya Allah. Gue bilang rezeki, Alhamdulillah. Jadi ngelipet itu penuh dengan teman-teman, penuh dengan kejutan, dan kita nggak tahu. Aduh, Masya Allah. Oke, sekarang kita menuju ke Archipelago. Oke, kita sudah sampai di mana? Archipelago atau pulau miniatur pulau di Indonesia. Ini kalau kalian lihat, tapi ini harus dilihatnya dari atas teman-teman. Nanti setelah ini, gue bakal take off menggunakan drone. Tapi di video selanjutnya teman-teman, bukan di sini. Video selanjutnya. Gue bakal take off, dan ini kalau kalian lihat sangat bagus sekali ya, progresnya ini sangat masif, sangat banyak sekali perubahannya kita lihat. Tapi ketika gue take off pakai drone, kayaknya harus tahan dulu nih, soalnya pas pampres udah pada masuk, udah pada drone gue di dome, di force down, jadi gue menahan diri dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kali ya jalan-jalan kita menelusuri progres pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini adalah proyek nasional, dan ini sudah menjadi bagian aset negara kita. Yuk kita jaga sama-sama Taman Mini Indonesia ini bisa menjadi tempat wisata kita, melepaskan hiruk pikuk perkotaan. Dan di sini karena di sini banyak pohon kalau gue lihat. Dan yuk kita dukung terus program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Terima kasih Pak Jokowi sudah membangun negeri ini dengan baik. Terima kasih juga Pak atas kebijakannya. Akhirnya Taman Mini Indonesia Indah ini direvitalisasi secara masif sekali. Dan thank you juga untuk jajaran ke bawah-bawahnya Pak Jokowi. Thank you Pak sudah bekerja dengan baik di negeri ini. Dan yuk kita dukung terus Pak Jokowi untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dijanjikan beliau. Jangan kita nyinyirin, karena beliau juga yang di atas sana hanya manusia biasa yang gak lepas dari kesalahan. Kalaupun ada kebijakan Pak Jokowi ataupun jajarannya yang kurang benar, yuk kita nasihati dengan cara yang baik. Wasari'u fil amr, musyawarah kamu dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi misal ada kebijakan Pak Jokowi yang menurut kita itu kurang baik, yuk nasihatin Pak Jokowi dengan cara yang baik. Mudah-mudahan beliau bisa mendengar saran-saran dari rakyatnya, dan mudah-mudahan Pak Jokowi dimudahkan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyatnya sendiri. Dan thank you sudah nonton video ini sampai habis. Gue minta maaf selama memandu kalian di video ini, mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa yang gak lepas dari kesalahan. Silakan isi kolom komentar masukan kalian untuk PUPR ya, dan stakeholder yang ada di proyek ini. Silakan masukan kalian untuk kebaikan Taman Mini Indonesia Indah, dan silakan
Komentari juga apa yang harus gue rubah ke depannya untuk lebih baik lagi. Share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.